Hari ini aku mau mencari makanan teman-teman dengan menyusuri hutan-hutan rimba seperti ini, dan cuacanya di sini sedikit mendung ya teman-teman. Di tengah perjalanan aku menemukan buah liar teman-teman. Ini namanya beri liar yang tumbuh subur di bawah pepohonan bambu seperti ini. Ini buah kesukaan ular, namun aku tetap suka teman-teman. Yang terlalu matang itu kuning, dan baru yang tumbuh sekali itu warna hijau teman-teman. Teman-teman, untuk buah beri liarnya ini gak terlalu matang, dan ini juga ada yang sudah matang seperti ini teman-teman. Warna merah, langsung aja kita cobain. Untuk baunya ini gak ada baunya ya. Untuk buah ini, beri liar ini gak ada baunya. Rasanya enak, asam. Singkat cerita, karena aku di sini tidak membawa bahan apa-apa, di sini aku mengumpulkan kayu dulu untuk nantinya menjadi bahan pembakaran teman-teman. Dan jika kalau nanti hujan pun kita tidak perlu khawatir teman-teman, karena kita sudah menemukan kayu bakar yang sudah kering seperti ini. Dikarenakan kayu bakar yang terkumpul sudah cukup banyak, langsung saja kita bawa ke tempat yang tidak terlalu rimbun teman-teman. Lanjut dengan berjalan, aku di sini sambil mencari tempat yang cocok untuk persinggahan teman-teman. Setelah itu aku melihat tupai menjatuhkan nangka teman-teman, dan langsung saja tanpa basa-basi kita ambil. Walaupun nangka ini sisa sebelah, tapi tetap kita konsumsi kok. Dan di sini aku sudah menemukan tempat yang cocok untuk kita bersinggah teman-teman, dan langsung saja kita bersihkan tempat ini. Dan di belakang aku itu ada ayah aku teman-teman. Dia lagi mencari rumput untuk pakan sapi. Walaupun ini hutan belantara, tapi ayah aku selalu semangat teman-teman. Dan lanjut, kita langsung bersihkan tempat ini teman-teman. Karena tempat ini aku lihat sangat rimbun sekali. Takutnya kita menemukan ular kalau tidak dibersihkan. Setelah selesai dibersihkan, aku langsung simpan tas aku teman-teman. Dan ini lihat hasilnya. Setelah tempat bersinggah tadi kita bersihkan, lanjut di sini aku langsung pisahkan dan beresin kayu ini teman-teman, agar nantinya gampang deh kalau mau dipakai. Kayu-kayu ini sudah beres dan kita langsung rapikan. Lanjut di sini aku mau cari singkong teman-teman. Lanjut, karena tadi kita sudah persiapan juga untuk bahan-bahan membakarnya teman-teman, kita langsung aja kita ambil singkong-singkong ini teman-teman. Dan di sini sangat susah sekali teman-teman, tapi aku paksain aja di sini hingga akhirnya aku terjungkal deh. Sangat banyak sekali singkongnya, sangat banyak banget. Cuman di sini dan ini empat ya. Wah, ini singkongnya berarti enak banget. Ini yang kecil-kecilnya juga. Langsung aja teman-teman. Karena belum semua ini tergali dan masih ada singkong. Dan ini singkong super teman-teman. Dan ini hasil olahan kita hari ini. Karena dirasa singkongnya udah cukup, mari kita kumpulkan teman-teman. Dan langsung saja aku kumpulkan teman-teman ke tempat yang ada kayu bakar tadi. Berhubung kayu bakar yang tadi kita siapkan terlalu sedikit, jadi aku di sini punya niat untuk mencari kayu bakar yang ada di pohon nangka ini teman-teman. Ini batangnya sudah kering ya, jadi aku sengaja mengambil-ngambil seperti ini. Dan ini sangat susah sekali teman-teman, namun aku terus mencoba dan akhirnya aku bisa deh. Langsung aja kita bawa teman-teman kayu bakarnya. Ini sangat kesusahan aku, namun dengan keahliannya aku bisa, jadi aku bisa membawanya dengan gampang teman-teman. Dan ini untuk kayu bakarnya sangat besar sekali.
Tiba-tiba hujan dan aku berteduh di daun pisang seperti ini. Tapi aku takutnya hujannya semakin besar dan di sini aku berniat membuat shelter teman-teman. Aku sengaja membuatnya sederhana teman-teman, karena untuk sementara saja aku membuatnya dari batang singkong dan dedaunan pisang. Batang singkongnya aku rakit satu persatu seperti ini teman-teman. Dan di sini aku sangat kesusahan teman-teman. Namun aku tidak menyerah. Walaupun susah, namun dengan tekad yang kuat, apapun itu pasti bisa. Dan alhasil aku bisa teman-teman menyelesaikan ini semua. Karena kan rangka batangnya sudah selesai, di sini aku mau kasih atap teman-teman. Atapnya seperti yang teman-teman lihat, di sini aku menggunakan dedaunan pohon pisang teman-teman. Untuk dedaunan pohon pisangnya langsung aku atur seperti ini teman-teman. Diatur secara bertahap karena dengan diatur akan lebih aman dan lebih nyaman. Waduh, hujannya makin besar teman-teman. Aku belum menyelesaikan bagian depan. Dan di sini aku langsung buru-buru teman-teman, meneduh dulu sebentar. Untuk shelternya sudah jadi teman-teman. Kita membuatnya sederhana. Seperti ini teman-teman. Dikarenakan shelternya sudah jadi, aku mau membersihkan bagian dalam teman-teman. Karena aku lihat bagian dalam sangat rimbun dan ditumbuhi rumput liar seperti ini. Langsung saja kita bersihkan seperti ini teman-teman. Untuk pembersihan lahannya di sini sangat menguras waktu teman-teman, karena memang rumput liarnya agak sedikit berlebat seperti ini, dan aku ingin nyaman seperti rumah aku sendiri. Jadi aku tidak merasa lelah deh teman-teman. Dan tempatnya sudah bersih teman-teman. Langsung aja aku simpan barang-barang aku seperti ini. Aku mau mencari alas tempat duduk aku. Aku menggunakan dedaunan pisang kering seperti ini teman-teman. Di sini aku melihat atapnya seperti mau roboh, namun pas aku mau benerin tidak jadi roboh teman-teman. Jadi aku duduk saja deh seperti ini. Hujannya sudah cukup reda, aku langsung bersihin area luar teman-teman, karena mau dipakai untuk membuat pembakaran api. Lanjut aku mau potongin kayu besar tadi teman-teman, agar mudah terbakar. Dan kita langsung kumpulkan saja teman-teman seperti ini, agar mudah nanti kita mengambilnya. Setelah kayu bakar sudah terkumpul, lanjut di sini aku mau membuat tempat pembakarannya teman-teman, dengan menggali tanah seperti ini. Dikarenakan kayunya basah, di sini aku mau memotong bagian kulit luarnya teman-teman dan ambil bagian kulit dalamnya seperti ini. Karena sudah dirasa cukup, kita langsung ambilkan seperti ini teman-teman, dan ini yang sudah terpisah dari yang basah-basah tadi. Langsung di sini aku mau menyalakan api teman-teman, dan karena tadi sudah hujan dan bahan pembakarannya basah, di sini aku menggunakan plastik dulu teman-teman. Walaupun susah, di sini aku tidak menyerah, karena dengan menyerah kita tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Dan di sini aku bekerja keras teman-teman. Setelah susahnya menyalakan api, di sini apinya mulai menyala teman-teman, dan alhamdulillah. Sambil menunggu api nyala, aku di sini mau memakan nangka ini, dan ini nangkanya bekas gigitan seekor tupai. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita olah nangka ini teman-teman, dengan cara memotongnya seperti ini. Dan ini untuk nangkanya teman-teman, lihat sangat kuning sekali kan. Langsung saja kita belah dulu. Dan ini dia untuk hasilnya teman-teman, dan aku di sini langsung mau sepi rasanya teman-teman. Rasanya begitu segar dan manis teman-teman.
dikarenakan apinya mau padam, aku langsung mencari kayu bakar seperti ini teman-teman. Kayunya sudah aku masukin teman-teman, dan di sini aku kipasin seperti ini agar apinya bisa membara besar seperti ini teman-teman. Dan di sini aku sudah masukin singkong yang aku mau bakar tadi teman-teman. Singkat cerita, singkong yang kita sudah bakar tadi sudah matang teman-teman, dan di sini aku angkatin satu persatu seperti ini. Dan singkong yang kita angkat cukup panas sih teman-teman, jadi kita harus hati-hati mengambilnya. Dan ini dia hasilnya. Lihat matangnya merata teman-teman. Dan kita langsung aja sepil cara makan dan rasanya. Singkong bakarnya sangat matang merata, lihat teman-teman. Begitu mantap. Langsung aja kita buka. Ini sangat panas sekali teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Ini warnanya sangat putih sekali teman-teman. Dan ini sangat enak. Cara makannya seperti ini. Dan kita mengelupas satu. Langsung aja kita makan teman-teman. Rasanya sangat pulen sekali. Ini sangat nikmat sekali teman-teman. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir teman-teman. Aku mau makan singkongnya dulu bye bye.